Oke, shalom. Perkenalkan nama saya Michael. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas komunikasi Injil. Oke, saya akan masuk kepada pembahasan. Hari ini saya akan bahas mengenai ekologi penciptaan yang terambil dari Kejadian 1 dan 2. Oke, kita akan masuk kepada pendahuluan. Manusia menjadi faktor utama terhadap kerusakan lingkungan dan manusia menderita akibat kejahatannya sendiri. Nah, manusia ini adalah menjadi faktor utama. Kenapa menjadi faktor utama? Karena manusialah yang memiliki kuasa untuk memelihara dan juga untuk merusak, seperti itu. Jadi, lingkungan yang, rusak atau hal-hal yang, eee, kerusakan-kerusakan yang ada, itu diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Manusia pada dasarnya, manusia diciptakan untuk memelihara dan mengelola. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia cenderung untuk merusak hal-hal yang telah diciptakan oleh Allah. Dan manusia sekarang menjadi menderita akibat dari kejahatannya sendiri. Kalau misalkan kita lihat, banyak kerusakan yang terjadi, banyak pengerusakan atau eksploitasi alam, semakin lengkap dengan tragedi pembelakan hutan yang terjadi. Nah, kerusakan hutan tropis itu semakin berkembang, semakin banyak, dan sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena hutan tropis itu dianggap sebagai paru-paru bumi. Nah, kita tahu bahwa oksigen yang kita hirup saat ini, udara yang kita hirup saat ini, itu berasal dari pohon. Nah, tetapi saat-saat ini banyak sekali pohon yang sudah rusak, atau hutan-hutan yang sudah mulai gundul akibat penebangan hutan, pembakaran hutan, perluasan lahan, itu semua menjadi rusak dan mengakibatkan eh, hutan-hutan menjadi punah atau musnah. Nah, akibatnya maka oksigen atau udara di bumi ini semakin berkurang akibat dari kurangnya pohon. Nah, ini yang sering terjadi di saat-saat ini, saat kita uh, rasakan saat-saat ini. Nah, selanjutnya ada data dari World Bank. Berdasarkan data ini, Brasil dan Indonesia adalah negara yang masih mempunyai hutan tropis yang cukup luas. Nah, ada dua negara yaitu Brasil dan Indonesia. Nah, namun tetapi ini tidak menjamin karena Indonesia saja itu setiap tahunnya sekitar 600.000 hektar hektar sampai 2,5 juta hektar hutan tropis itu musnah. Nah, ini adalah angka yang cukup besar dan cukup miris karena bila kita pertahankan hal ini, maka 10 tahun ke depan Indonesia akan tidak memiliki hutan lagi gitu ya. Dan bila kita pertahankan hal ini, maka udara atau oksigen di Indonesia itu sendiri akan semakin menipis, berkurang gitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga banyak akibat-akibat yang terjadi seperti apa? Seperti banjir, polusi, panas, eee, panas akibat matahari, dan akibat lainnya, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini terjadi karena apa? Karena hutan tropis di Indonesia semakin sedikit setiap tahunnya, dan ini tidak bisa dibiarkan, gitu. Nah, maka dari itu, peran ekologi itu sangat penting di sini, gitu. Nah, ekologi itu apa? Ekologi adalah proses cara dan perbuatan penciptaan yang mencakup seluruh lingkungan hidup secara menyeluruh baik tanah, hewan, tumbuhan, serta organisme lainnya dalam alam, termasuk manusia yang memiliki unsur keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah ekologi penciptaan itu
masuk dalam penciptaan gitu. Kita tahu bahwa kita diciptakan untuk memelihara alam yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, maka dari itu peran dari manusia itu cukup penting dalam hal ini. Tadi kita udah belajar bahwa manusia adalah faktor utama gitu. Memiliki peranan penting untuk memelihara bukan hanya alam, tapi lebih daripada itu bisa kepada ekonomi, bisa kepada sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, manusia menjadi tokoh utama atau memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara dan mengelola. Itu yang diperintahkan Allah kepada manusia. Nah, lalu selanjutnya, berdasarkan kejadian 1 dan 2. Yang pertama, Allah memberikan manusia kekuasaan atas bumi, di mana kekuasaan yang unik atas bumi itu menandakan hubungan yang unik dengan Allah, gitu. Kita tahu kita diciptakan Allah itu serupa dan segambar, dan manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk memelihara dan mengelola semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, manusia mempunyai kuasa, diberikan kuasa oleh Allah, itu untuk memelihara dan mengelola, tapi cenderung manusia itu justru merusak atau membinasakan sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Seperti contohnya apa? Contohnya adalah merusak alam, penembangan hutan, membunuh hewan-hewan yang sudah dilindungi, dan inilah yang sering terjadi saat-saat ini, gitu. Manusia cenderung justru merusak ciptaan Allah. Nah, lalu berdasarkan bagian yang nomor 2, kekuasaan manusia atas bumi itu adalah suatu kekuasaan yang kooperatif. Artinya apa? Artinya adalah menjalankan kekuasaan dari Allah, gitu. Kekuasaan yang manusia miliki itu diberikan oleh Allah. Jadi itu adalah pemberian, bukan berdasarkan otoritas manusia, tetapi otoritas Allah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk memelihara ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai implikasi peningkatan perilaku ekologis. Gitu. Implikasi itu apa? Implikasi adalah praktis langsung gitu. Cara cara langsung bagaimana kita dapat meningkatkan perilaku dari ekologis ini. Nah, yang pertama itu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ekologis tanpa harus menjadi pejuang atau penggiat lingkungan atau ekologis. Nah, melibatkan diri ini maksudnya apa? Bukan hanya sekedar eh, berbicara saja atau berteori, tapi kita juga harus melibatkan diri kita secara langsung dalam hal kegiatan-kegiatan yang bersifat ekologis. Seperti apa? Seperti merawat lingkungan, atau mungkin membuat tulisan-tulisan yang berkaitan tentang ekologi, gitu. Nah, lalu hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan contoh perilaku ekologis yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang yang dilayani maupun mahasiswa yang diajar. Jadi, kita harus menjadi contoh berperilaku yang baik dan benar berkaitan tentang lingkungan, seperti itu. Nah, lalu hal yang ketiga, itu juga kita bisa menerapkan sistem yang ramah ekologi. Misalnya apa? Misalkan kita bisa menghemat menggunakan plastik, serta bangunan-bangunan yang dapat menggunakan kaca, air, memakai kertas atau tisu dengan tidak berlebihan, membatasi penggunaan. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan. Ini adalah cara untuk eh, menanggulangi atau mengurangi pencemaran atau kerusakan-kerusakan yang ada, seperti itu. Jadi, menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, itu adalah salah satu hal yang mudah atau sesuatu yang simpel yang bisa kita kerjakan
seperti itu, yang bisa kita lakukan, eee, untuk merawat alam ini, seperti itu. Jadi, ketiga hal ini adalah implikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami, diharapkan dapat, menambahkan ilmu atau pengetahuan dari, setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.